Ya, kita lanjutkan pemirsa. Saat ini kita telah terhubung bersama dengan Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Andromeda dan Maria. Ya, Pak Abdul Fikar, tadi kita telah dengar ya Pak pandangan dari Bang Egy, dari Bang Rasman juga. Kami ingin juga dengar perspektif Anda mengenai hal ini seperti apa? Gini, yang pertama, ya, karena kita bicara soal pakaian terdakwa, maka harus kita lihat hukum apa yang mengatur. Pasti itu yang mengatur adalah hukum acara pidana. Ya. Nah, sepanjang yang saya ketahui, tidak ada ketentuan di dalam hukum acara pidana yang mengatur tentang pakaian secara khusus, gitu ya. Yang mengatur tentang pakaian secara khusus, apalagi pakaian keagamaan atau tidak keagamaan, pakaian adat atau pakaian bukan adat dan sebagainya. Tidak ada aturan di dalam hukum acara yang mengatur itu. Nah, karena itu ya, ketika ada pihak yang mengatur mengenai pakaian terdakwa di persidangan, maka harus kita lihat konteks kewenangannya gitu. Nah, karena itu saya berpendapat jaksa itu sebenarnya tidak punya kewenangan dia mengatur-ngatur pakaian terdakwa, ya. Karena ketika tampil di sidang, yang mengatur seorang terdakwa itu sopan atau tidak sopan berpakaian sopan atau tidak sopan itu adalah majelis hakim. Gitu. Nah, karena itu kalau ukuran sopan atau tidak sopan di pengadilan, yang mengatur adalah hakim. Gitu. Kalau dia tidak sopan, hakim akan bilang, suruh keluar itu, suruh ganti dulu pakaiannya. Ya, karena di persidangan adalah sepenuhnya merupakan kewenangan majelis hakim. Nah, karena itu yang saya bilang di dalam beberapa kesempatan saya bilang Pak Jaksa Agung itu nggak ada kerjaan ngurusin pakaian terdakwa, karena terdakwa itu yang mengawasi pakaiannya sopan atau tidak sopan adalah majelis hakim. Karena dia yang akan menilai apakah seorang itu bersalah atau tidak bersalah. Pak Abdul Fikar Hajar. Ya. Kalau yang digunakan adalah aturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2020 tentang protokol persidangan, bahkan pasal 4 angka 14 itu disebutkan bahwa pakaian terdakwa harus sopan di ruangan persidangan. Ya, artinya itu dasar hukum bagi hakim untuk mengatur pakaian terdakwa di persidangan. Itu dasar hukumnya. Artinya memang hakim punya kewenangan sepenuhnya. Artinya lagi bukan jaksa yang mengatur, gitu loh maksud saya. Ya. Nah, itu yang harus dicatat itu, gitu, yang harus diingat oleh semua pihak, gitu. Karena pakaian itu sama sekali tidak menjadi faktor untuk memberatkan atau meringankan. Ya, pakaian itu sama sekali tidak menjadi faktor. Yang menjadi faktor dihukum atau tidak dihukum, bersalah atau tidak bersalah, dilepaskan atau dibebaskan. Itu adalah alat bukti. Apa itu alat bukti? Keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, keterangan tersangka, dan sebagainya. Tapi bagaimana jika kemudian dikhawatirkan bisa mempengaruhi pendapat hakim? Nah, itu yang menurut saya harus dilihat konteksnya. Begini, hakim itu saya kira, apalagi yang di Jakarta ya, Jakarta itu rata-rata hakim sudah 20 tahun lebih. Karena sebelumnya dia dilempar ke daerah. Ya, 20 tahun di daerah baru bisa masuk Jakarta. Biasanya seperti itu kalau hakim. Nah, karena itu dia sudah ngerti. Ya. Nah, hakimlah yang mengukur kesopanan itu. Gitu. Ya. Hakimlah yang punya kewenangan penuh. Gitu. Apakah terdakwa itu berpakaian sopan atau tidak sopan. Gitu. Nah, itu yang harus menjadi catatan itu. Nah, karena itu hakim tidak boleh terpengaruh dan pasti dia ngerti. Hakim di Jakarta itu rasional semua. Tidak ada yang bisa mempengaruhi putusan selain itu tadi yang saya bilang alat bukti, saksi, ahli, bukti surat, keterangan terdakwa Pak Abdul Fikar Hajar. Ya. Kalau menurut Bapak tidak penting, kenapa pernyataan dari Jaksa Agung sampai terlontar, Pak? Urusan pakaian juga menjadi fokusnya. Nah, itu pertanyaannya mestinya ke Jaksa Agung. Makanya saya bilang
Kejaksaan Agung itu seperti nggak ada kerjaan ngurusin pakaian terdakwa. Itu padahal itu urusannya majelis hakim sebenarnya untuk menyatakan itu sopan atau tidak sopan, gitu loh. Nah, karena itu kalau tadi disebut ada putusan Mahkamah Agung, itu artinya sudah ada aturannya. Aturan tentang kesopanan di peradilan itu sudah ada, gitu. Dan itulah dasar hukum hakim untuk menentukan seorang itu sopan atau tidak sopan. Nah, indikator bahwa seorang itu tidak sopan, memakai pakaian yang tidak pantas, ya dia disuruh pulang oleh hakim. Sidangnya nggak jadi, atau sidangnya nanti diulang sebelum dia mau pakai pakaian sopan. Nah, itu indikatornya, gitu. Jadi bukan dia pakai pakaian agama atau tidak pakaian agama, pakai pakaian adat atau bukan adat, bukan itu. Tadi lantang Pak Abdul Fikar Hajar mengatakan tidak penting ngurusin pakaian. Ibu Irma Suryani tanggapannya. Ya kalau saya sih, kalau dibilang penting-penting, dibilang nggak penting juga nggak penting. Kalau dibicara dari sisi hukum. Tapi kalau saya bicara dari sisi moral, ya dari sisi image, ya keagamaan menurut saya penting. Ya kalau yang disampaikan beliau tadi semuanya udah Egy sampaikan tadi di depan. Bahkan lebih konkret lagi apa yang disampaikan Egy daripada beliau kalau menurut saya. Jadi beliau hanya mengulangi sedikit, Egy mengupas seluruhnya tadi. Halo ya Gi, top kan? Udah itu Tapi aja. urusan moral sosial ini seberapa besar dampaknya? Penting kemudian untuk dipertimbangkan hingga ke meja persidangan. Begini, saya kan tadi udah bilang, saya ini bukan ahli hukum. Tapi saya sering membaca putusan bahwa ya, saya nggak tahu nanti Egy juga bisa nyampaikan argumentasinya. Ada putusan yang mengatakan misalnya dia berpakaian sopan, berperilaku sopan, sehingga ada pengurangan hukuman. Saya konteksnya di situ aja. Kalau yang lain-lain saya nggak terlalu peduli lah ya. Tapi dengan tiba-tiba seolah-olah menjadi tobat gitu, ya menurut saya itu yang harus menjadi perhatian publik juga. Karena publik juga punya image gitu ya. Akhirnya nanti mohon maaf sekali. Dalam situasi hari ini ada kadron, ada kampret, ada segala macam. Itu kalau kita sidang pakai pakaian muslim kemudian dijatuhkan hukuman berat, ada juga loh di WA yang selalu menyebut, tuh kalau Islam pasti diberat-beratin tuh hukumannya. Udah tuh, pasti gitu-gitu loh. Yang gini-gini juga memang harus tokoh-tokoh di seluruh Indonesia ini memberikan diskursus yang bagus juga kepada publik gitu. Sehingga tidak kemudian antar agama itu seperti diadu-adu gitu kalau menurut saya. Nah makanya image itulah yang memang harus diminimize. Saya sih nggak bilang itu boleh atau tidak boleh, kita minimize saja lah. Jangan benturkan antar agama satu yang sama nggak lain. pernah pakai pakaian muslim, yang tadinya korupsi gitu ya, berubah korupsi tiba-tibanya gede gitu, tiba-tiba berpakaian muslim, tiba-tiba kemudian dihukum berat, pasti kan ada komentar di Pak Anam, media. boleh Itu komentarnya? yang sering Pak Anam Sebentar, terlebih dahulu. ini fokus ini. Berubah tiba-tiba itu, kan tadi saya bilang ada yang mengkondisikan oknum-oknum. Nah, itu yang harus dipersoalkan. Oke. Kalau dia berubah sendiri karena taubat ya nggak apa-apa dong. Pak Nah, Hoirul tapi kan itu kalau yang tetap masuk. dikerjainnya itu yang nggak benar gitu loh. Itu yang harus dihormati. Iya. Kemudian kalau ini diterima dari himbauan jaksa ini, itu nanti harus juga saya himbau, mungkin yang pas Menko Polhukam menghimbau jangan ada kadrun varian baru ya, seperti yang mau jadi capres pakai peci, yang mau capres perempuan pakai kerudung. Nah, itu kadrun varian baru itu. Tapi kalau boleh. dilihat dalam Jadi harus konteks dilarang ini oleh ini. Bang Egy, Nggak boleh Pak Anam, itu. kan Iya. entah itu ada dorongan atau tidak, kemudian keinginan diri pribadi untuk mengenakan sesuatu kan hak asasi manusia. Iya, intinya sebenarnya dalam konteks hak asasi manusia, termasuk juga di KUHAP kita, itu memang melindungi bagaimana mekanisme peradilan itu tidak terpengaruh oleh apapun. Termasuk juga opini masyarakat, opini media dan lain sebagainya, termasuk juga oleh opini terdakwa. Kalau dia punya keyakinan, hakimnya punya keyakinan kan memang nggak terpengaruh, ya tergantung bukti dan lain sebagainya. Jadi pokok poinnya sebenarnya di situ intinya. Nah yang berikutnya begini, kalau ini seandainya memang menjadi satu kebijakan, entah punya kewenangan dan tidak gitu ya, kalau kita baca berbagai instrumen hukum, karena kebetulan saya juga background-nya di LBH, itu clear yang memang yang berkuasa di pengadilan itu ya memang hakim, memang jaksa nggak perlu mengatur itu. Ya kalau dari rutan
ke mana ke sampai nunggu di ruang sidang memang masih jaksa. Tapi ketika masuk sidang ya kekuasaan hakim. Ya hakimlah yang akan menentukan. Bahkan dia yang akan menilai apakah dia pakai busananya itu sopan ataukah tidak dan lain sebagainya. Tapi ukurannya sopan, bukan ukurannya agama atau nilai-nilai adat tertentu. Jadi sopan santunnya. Itu yang pertama. Yang Kalau kedua case yang begini. soal tadi, Bang Hoirul Anam, sebelum ke poin selanjutnya, kalau case yang Bang Rasman sebutkan bahwa ketika pembacaan nota pembelaan terpengaruh antara sikap sopan, kemudian atributnya juga bisa mempengaruhi melulu. Nanti saya jelaskan beberapa hal yang tidak pakai pakaian kayak begitu juga mempengaruhi. Ya. Tapi saya mau bilang begini, kalau ini diambil sebagai satu kebijakan, potensial akan terjadi diskriminasi. Itu penting, diskriminasi yang tadi sudah diingatkan oleh Pak Bang Egy juga. Apa potensial diskriminasinya? Karena dia sebenarnya menentukan mengekspresikan dirinya sendiri itu apa bentuknya. Yang mengukur hakim. Kalau hakim merasa misalnya, kok ini tiba-tiba ya dulunya pakai pakaian biasa, tiba-tiba kok pakai sangat agamis misalnya, apapun agamanya, hakim bisa nanya, agamamu apa? Ditanya, waduh, kok ini mempengaruhi, dia bisa diusir. Mas bisa Anam diganti. begini, dengan adanya kasus seperti ini maka kemudian Pak Jaksa Agung ya mengeluarkan himbauan ini menurut saya baik juga. Dengan demikian hakim ke depan hakim akan mengutip apa yang sampean sampaikan juga. Itu menjadi satu masukan yang bagus menurut saya. Itu ruangnya kejaksaan sampai ruang tunggunya pengadilan. Masuk ke pengadilan sebenarnya ruangnya ada ruang hakim. Bahkan begini misalnya di beberapa konteks ini, mohon maaf ya, ada yang tiba-tiba pakai cadar misalnya. Ketika ditanya identitasnya mana, cadarnya bisa dicopot. Enggak, ini agama saya melarang buka cadar. Enggak, saya kan ingin lihat kamu ini siapa. Betul nggak sesuai dengan KTP itu boleh. Karena memang kekuasaan hakim. Nah kita nggak usah ngomong kasus yang gede-gede. Ini ada kasus kejahatan jalanan. Kejahatan jalanan itu hampir semua yang diadili di kejahatan jalanan itu kalau nggak pakaian putih, hitam, pakai peci. Hampir semuanya kayak begitu. Nah padahal dia bisa pakai pakaian yang pakai batik atau pakai yang lain. Artinya bahkan kalau kita lihat di beberapa rutan misalnya yang kejahatan jalanan, itu nggak punya pakaian putih, ya pakaian putihnya itu ya gantian. Tapi kan itu hak subjektif dari hakim. Sebenarnya juga kalau beda. Sebenarnya kalau dia dikasih kebebasan dengan batasan harus sopan, itu juga mempermudah semua orang, termasuk mempermudah petugas. Kejahatan jalanan itu semuanya pakai peci, pakai putih dan hitam. Dan itu kalau kita di rutan, ini bisa saya itu sebentar. Kita habiskan dulu, Bang Rasman. Itu nggak pernah ya itu disediakan di rutan itu. Padahal kalau kita dibebaskan asalkan sopan, sesuai dengan KUHAP, saya kira kita nggak perlu juga memaksakan diri untuk menyediakan itu semua. Nah, maksud saya disitulah kita punya kebebasan untuk mengekspresikan diri kita di pengadilan. Dan satu hal yang paling penting sebenarnya, yang ini penting dalam konteks hak terdakwa. Hak terdakwa itu ya boleh menggunakan semua kemampuan dia untuk meyakinkan hakim bahwa kejahatannya itu tidak dilakukan atau kejahatannya tidak sesuai dengan dakwaannya, itu boleh. Itu memang haknya terdakwa. Nah, apakah nanti terpengaruh dan tidak terpengaruh, ya itu urusannya hakim. Bukan urusannya terdakwa, juga bukan urusan opini publik. Itu prinsip utamanya. Saya kira begini, Pak Hoirul Anam ya, kan Bapak backgroundnya juga LBH. Ya. Saya kira kita semua sepakat dalam teori hukum yang kita mau lihat seseorang menjadi terdakwa dan kemudian divonis, di situ sudah berlaku yang kita sebut dengan efek jera. Efek jera. Nah, bahkan kalau kita lihat di KPK, di kejaksaan, di kepolisian sekarang sudah pakai orange dan lain-lain. Itu kan efek jera. Oke? Begitu masuk ke proses persidangan, itu kan dilepas. Jadi tidak serta-merta yang Bapak katakan sampai pada ruang tunggu, bukan. Karena yang paling bertanggung jawab dengan si terdakwa ini adalah jaksa menghadirkan. Dan dialah yang tahu perilaku dari seorang terdakwa itu. Iya, Pak. Sebentar Pak. Kan bener toh. Sebentar Pak. Bahwa dia sampai dan ruang tunggu. hakim tidak pernah tahu seperti apa latar belakang dari si terdakwa ini. Dia hanya tahu di depan persidangan.
Maka ketika dia menampilkan identitas dia yang mendadak agamis, maka hakim akan terpengaruh. Saya katakan ini berdasarkan fakta empirik. Belum akan tentu. terpengaruh Belum tentu. untuk mengambil putusan. Begini, coba saya kasih satu gambaran. Besok, kan katanya tadi ukuran kita itu standarnya itu adalah pakaian sopan. Ya. Oke, apakah yang disebut dengan sopan? Kan nasionalis religius Indonesia, anak SMA, pakaiannya pakai rok panjang apa lain-lain atau berhijab dan lain-lain. Nah yang kita mau kasih gambaran adalah, jika keseharian dia berpakaian tidak seperti itu, lalu kemudian dia menjadi pesakitan, berubah atau mendadak menjadi agamis, ini patut dipertanyakan. Jangan-jangan ini orang membentuk satu karakter, meyakinkan hakim untuk lolos dari tindakan yang dia lakukan. Apa itu? Tindakan kejahatan. Nah karena itu ini kegelisahan dari jaksa-jaksa yang diberi masukan kepada Jaksa Agung. Maka Jaksa Agung mengatakan, kalau you melakukan kejahatan, jangan bawa simbol agama. Ini saja maksudnya. Apakah Islam, apakah Kristen, apakah Hindu, apakah Buddha. Jadi kalau Bapak bicara tentang universalitas, kita sepakat untuk itu Pak. Bahwa itu hak dari seorang terdakwa. Bahkan ada hak yang diatur di KUHP. Cuma kalau dia mengelabui hakim dan mengelabui orang-orang yang melihat dia, itu memalukan Pak. Saya kira nggak ada satu riset yang secara objektif Kenapa tidak ada riset Pak? Bisa kita Kan nggak kasus Pak Khairul Anam. Sebentar. Sebentar. Kita Ini dengarkan contoh dulu, Bang konkret aja. Rasman, Ini contoh silakan. konkret Pak Heri Heriawan ya. Yang mau melakukan pemerkosaan macam-macam. Dia pakai peci dan sebagainya. Bahkan dia juga bilang bahwa saya ini juga ustadz, gitu. Apakah hakim terpengaruh? Enggak. Tetap dia dihukum Ya nggak dihukum berat. terpengaruh, wong dia udah tahu kok dia memang ustadz, dia pakai pakaian itu ya wajar-wajar aja. Gini. Cari Sebentar. contoh tuh yang lebih Sebentar. bagus, yang lebih Sebentar. tepat. Kalau Gitu loh. hakim Jangan tahu dan bicara tidak asal tahu. HAM, kita membela orang seperti itu nggak Bapak benar. Ibu boleh kita enggak. contohnya diberikan sesaat lagi, kita harus jeda dulu. Coba. Catatan Gini. demokrasi Tahan dulu, Bang. pemirsa.